Ya, halo, salam kenal. Saya Jibril Fitra Erlangga, atau bisa disebut sebagai Mage Jibril. Saya adalah owner dari Mage Jibril Production yang nanti akan membawakan sebuah training untuk kalian mengenai manajemen operasional pada bidang jasa gitu. Nah, sebelum kita masuk ke yang lebih dalam, gue mau nge-share dulu untuk tahu siapa itu gue gitu. Nah, salah satunya ini adalah video bikinan gue, adalah video Jakarta. Dan juga kemarin yang sempat viral, yaitu adalah video Joker. Oke, jadi ya manajemen operasional ini kebetulan gue di bidang video dan fotografi. Ya mungkin nanti para peserta ada yang usaha di bidang yang berbeda-beda, cuman ya itu masih bisa nyambung lah, karena yang akan dibahas salah satunya adalah tentang manajemen operasional. Adalah ini akan gue kasih pengenalan dulu, adalah bentuk pengelolaan menyeluruh dan optimal dalam penggunaan berbagai faktor produksi yang membutuhkan SDM, barang, mesin, peralatan, bahan baku, dan serta faktor produksi lainnya gitu. Nah, kemudian di sini juga ada fungsi dan manfaat dari manajemen operasional itu sendiri gitu. Nah, fungsinya adalah untuk proses pengolahan, untuk jasa-jasa penunjang, bisa untuk membantu dalam perancangan dan pengendalian dan wawasan. Nah, manfaatnya juga bisa untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, ekonomi, kualitas, dan waktu. Nah, kalau tentang jasa-jasa fungsi manajemen operasional, itu ada jasa-jasa penunjangnya, ada proses pengolahan, ada perencanaan dan pengendalian pengawasan. Nah, di sini itu yang bakal gue bahas, yaitu untuk menerapkan SOP, yaitu standar operasional produk, dan juga yang nggak kalah penting adalah untuk quality control. Kenapa dua SOP dan quality control itu penting? Karena kita yang bekerja di bidang jasa ini itu membutuhkan kerjasama dari banyak orang, banyak pihak. Kalian nggak kerja sendiri. Oleh karena itu perlu adanya standarisasi yang diterapkan di dalam perusahaan, di dalam UMKM, yang harus dipatuhi oleh semua yang menjalankannya gitu ya, untuk karyawan-karyawannya. Dan juga kalau kalian punya SOP ini, standar operasional, itu dapat membantu kalian untuk melakukan pengenalan atau training kepada karyawan-karyawan yang baru direkrut, atau misalnya ya ada orang baru gitu, kayak nggak tahu mau ngapain. Nah, dari SOP ini at least bisa kita kasih kepada mereka untuk dijadikan sebagai bahan belajar gitu, kayak oh, peraturan di perusahaan itu kayak gini gini gini, cara berpakaiannya, terus standarnya, oh apa, jamnya nggak boleh telat, jam pergi dan pulang kantornya jam berapa, kemudian juga yang harus kita sediakan dan untuk layani buat klien itu apa gitu. Jadi dengan adanya standar operasional prosedur ini, jadi mempermudah owner bisnis untuk menerapkan kesamaan kualitas ya gitu. Nah, kemudian dalam SOP ada apa? Ada tanggung jawab, ada prosedur, ada tujuan, ada cakupan, dan akuntabilitas. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi di dalam pertemuan besok gitu. Kemudian di sini ya aku melakukan pengenalan tentang SOP ku di bidang video dan foto. Nah, ada pengenalan jenis kamera, kenapa handphone juga berpengaruh terhadap SOP. Di sini juga ada look and feel. Ya, pokoknya ini lebih sebenarnya sih teknis ke yang saya terapkan kepada karyawan-karyawan saya, untuk menjaga kualitas yang saya hasilkan gitu. Karena meskipun Mage Juru Production ini ya intinya itu apa ya, yang
Ya merupakan company yang kualitas videonya itu dinilai dengan perasaan gitu, subjektif banget gitu. Karena ada video yang dibikin itu bisa menurut saya bagus tapi klien bilang jelek, ada yang menurut saya jelek tapi klien senang gitu. Jadi untuk itu butuh adalah SOP untuk karyawan-karyawan saya gitu. Jadi nggak cuman saya saja yang harus nge-shoot, harus ngedit gitu, tetapi ketika saya butuh bantuan oleh teman-teman saya, karyawan-karyawan saya bisa menerapkan kayak, oh nih standar Mage Jibril tuh harus segini nih, harus 80 gitu. At least kalau kasih ke klien kasih 110%, minimal banget itu 80% dari kualitas yang biasa disuguhkan ke masyarakat gitu. Nah, ini semua ada di dalam SOP gitu. Ya, teknik editing, coloring gitu. Mungkin nanti saya nggak akan membahas detail tentang pekerjaan yang saya lakukan. Ini kan terlalu teknis banget. Cuma nanti aku bisa mengkorelasikan dengan UMKM, usaha yang kalian lakukan sekarang gitu. Nah, terus di sini juga ada quality control. Quality control itu segala kegiatan untuk memelihara dan memperbaiki produk dan servis yang ditawarkan kepada suatu perusahaan. Jadi maksudnya gimana, misalnya ada perusahaan restoran lah gitu. Misalnya dia buka cabang ada di 10 tempat gitu. Nih, tapi cabang pusatnya itu yang paling terkenal, tapi cabang-cabang yang anak buah franchise barunya itu ada perbedaan rasa, ada perbedaan kuantitas, misalnya nasinya lebih sedikit, ayamnya kecil-kecil atau ya semacam kayak gitu. Nah, itu perlu diadakan quality control. Jadi segala cabang yang ada di seluruh tempat itu harus bisa menyamai yang di pusat gitu. Jadi ya untuk menjaga kepuasan klien lah, kepuasan pelanggan. Nah, manfaat quality controlnya untuk mengontrol biaya, untuk keamanan, menjaga kualitas, untuk ketepatan penyampaian, untuk memenuhi keinginan klien atau customer. Nah, di sini ada equipment yang untuk saya pakai untuk menjaga kualitasnya gitu. Terus nanti di akhir sesi juga akan saya istilahnya kasih PR ya untuk membuat SOP. Nanti akan saya pandu juga caranya dan saya kasih contoh juga seperti apa. Kemudian kira-kira itu saja sih, kalau saya jabarkan di sini semua, nanti besok bingung dong ngobrolin apa. Jadi sampai jumpa besok, salam Mage.